cara bandar ya, bongkar cara bandar nih, rahasianya gimana. Oke. Nah ini kita tadi udah di share tadi sama Bro Henry di depan. Kita insting itu innovative system of trading and investing ya, singkatannya insting. Setelah tadi obrolan bandar kita ganti namanya jadi ini gitu, karena waktu itu jadi inilah. Dan tools kita namanya iTradeX. I-nya itu dari insting, dan X-nya itu kita multiply sebenarnya. X pengalian, faktor kali. Jadi kita harapannya itu selain juga tools kita itu memakai multi time frame, kita juga karena kita aiming atau tujuan kita itu bigger, jadi multiply gitu. Jadi kita nggak cuan segini udah ambil gitu, kita nggak aim kayak gitu, nggak bisa kaya lo, nggak tenang gitu bro kalau kayak gitu doang gitu. Dan kita punya moto go where cuan goes. Jadi kita nggak ada idealisme, oh gue nggak mau saham gorengan, oh gue nggak mau saham ini, saham ini udah terlalu mahal, PE-nya terlalu mahal, segala macam. Kita nggak terlalu pusing dengan itu, karena faktanya juga kita di pasar modal itu nyari cuan, bukan nyari pembenaran atau mau nyari apa gitu kan. Jadi moto kita go where cuan go saja. Jadi kemana cuan ya disitulah kita gitu. Toh juga memang kita mau nyari cuan gitu ya. Nah, iTradeX itu jadi tadi kan kita bilang iTradeX. Nah, iTradeX itu toolset tadi yang inovatif yang dirancang tadi berdasarkan pengalaman kita di awal tadi. Kita udah kasih ininya sejarahnya dari perjalanan kenapa terbentuk tools ini gitu ya. Ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menavigasi saham lah, dan pasar saham ataupun aset-aset lain di financial market lain, dan manage risk yang lebih cerdas dan efisien. Nah, fitur-fitur berbasis teknologi ya, kita pakai data driven analysis, real time data ya, dan kita olah datanya pakai machine learning dan AI gitu. Jadi bisa dengan cerdas, cepat dan efisien lah gitu. Dan membantu investor itu mengambil keputusan itu lebih terstruktur dan tidak ada ilmunya, dan ilmu yang udah konsisten kita uji gitu ya. Dan alat ini nih kalau bilang itu menggabungkan semua hal yang memang terjadi di pasar gitu, baik itu fundamental, teknikal, market maker, sentimen market, dan manajemen risiko. Ini yang penting ya. Dan nanti kita bahas di belakang the 4 pillars itu untuk mencakup semuanya yang paling penting itu. Dan iTradeX ini cocok buat investor, trader, semua pelaku pasar, baik itu yang profesional ataupun yang udah lama ataupun yang baru, apalagi yang khusus yang baru ya. Dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya dalam pencuan di pasar modal. Tuh. Nah ini kita dari awal sebenarnya kenapa kita tuh happy untuk present tools ini ke teman-teman, ke market gitu ya. Karena kita punya visi itu teman-teman tuh harusnya bisa mengelola dana keluarga sendiri. You are your family fund manager sebenarnya gitu. Lu kalau ada dana, kelola hal dananya itu di pasar modal. Kenapa pasar modal? Karena ya tadi pasar modal itu potensinya sangat besar gitu. Kalau kita ngelihat sebenarnya kenapa sih Indonesia itu pendapatan per kapitanya sangat kecil gitu, karena ya selain ekonomi kita itu pertumbuhannya cuma sedikit ya di retail ya. Cuman kita tuh di pasar modal atau investasi itu sedikit gitu dibandingkan sama Singapura. Singapura itu mereka tuh di pasar modal itu udah sangat banyak gitu, dari mereka tuh mendapatkan income dari real ekonomi dan dapat income juga dari financial market gitu. Nah kalau kita ada fakta sebenarnya, bahkan 90% dari semua uang yang beredar di ekonomi sebuah negara ataupun ekonomi dunia ini, di 90%-nya itu berputar di financial market, di pasar modal gitu. Nah, sedikit aja misalkan kita dapat butiran debunya lah gitu dari ribuan triliun gitu ya, masa sih nggak bisa gitu. Itu lumayan gitu dibanding kita juga nggak ada dari sana gitu, selain kita bekerja di real ekonomi ya gitu. Jadi harapan kita itu, visi kita itu, jadi teman-teman tuh bisa mengelola dananya dan keluarganya
dana keluarga gitu ya ke instrumen investasi yang high growth high return gitu ya untuk better financial condition lah for better life. Karena mau nggak mau ya uang itu penting ya, walaupun uang tuh maksudnya ya uang penting lah untuk sekarang ya, nggak semua sekarang kan butuh uang gitu ya, walaupun uang bukan segalanya tapi uang itu penting gitu. Dan kenapa juga kita happy untuk represent alat ini, tools ini gitu ke teman-teman itu, karena kita value proposition kita tuh kita nggak hanya berikan fondasi ataupun mindset yang bagus untuk trading and investing gitu, tapi kita juga memberikan skill set dan tool set yang sustainable, kelanjutan dan proven untuk trading dan investasi menghasilkan profit yang berlipat ganda secara konsisten gitu. Ini yang penting itu bisa konsistensi. Kalau misalkan lucuan hari ini terus besok loss, terus nggak tahu lagi kapan luan, itu kan buat apa gitu ya. Kita kan maunya itu kita konsisten profit dan sustainable dan proven gitu. Nah ini nih, kalau kita gali lagi sebenarnya ya permasalahan yang ada di pelaku pasar, baik itu yang udah lama, yang profesional bahkan ataupun yang pemula, itu di sini nih. Ini fakta yang banyak terjadi kenapa teman-teman itu tidak perform bagus. Ini nih. Jadi kalau di pasar modal itu data itu adalah ya data-data di market ya. Apapun data-data yang di market itu, kayak misalkan ada news, misalkan ada public emiten expose, ada apalah yang berkaitan dengan saham itu semua data. Bahkan kalau kita kualifikasikan juga teman-teman misalkan dapat pom-pom dari mana, entah itu siapa, itu data karena ya bisa jadi benar bisa jadi enggak, still data gitu, tinggal kita gimana ngolah datanya gitu. Nah banyak itu teman-teman itu dapat data, dapat news, dapat pom-pom, dapat berita, dapat public expose kayak gitu ya, tanpa menganalisis datanya itu langsung lompat ke ngambil keputusan, ke decision gitu. Nah kalau kita di pasar market itu ya, baik trading atau investor itu decisionnya atau keputusannya itu ya either lu beli atau lu jual atau lu hold kalau punya barang, atau enggak beli sama sekali gitu ya. 4 itu doang gitu kan. Nah ini belum aktif nih, lu nggak nganalisis, lu punya data, lu punya news, lu punya berita, lu punya pom-poman, lu terima aja gitu tanpa ini datanya tuh kalau kita bilang itu seperti ini masih terpecah-pecah, masih scatter lah gitu, pecah-pecah, percis kayak gini data-data itu. Nah sebelum di analytics lu udah langsung lompat ngambil keputusan aja lu gitu kan. Nah disinilah makanya kita jadi nggak tahu gitu loh, padahal kita harus analisis dulu gitu. Nah fase ini itu yang dilewatin sama teman-teman sebenarnya, banyak yang lewatin ini gitu. Nah disinilah iTradex itu sebagai tools analytic gitu. Jadi lu punya data, dianalisis dulu dong gitu sebelum lu pakai itu data untuk ngambil keputusan lu di pasar modal gitu lah, kayak gitu. Nah ini nih yang penting nih, ini ilustrasi lah teman-teman. Apalagi yang untuk pemula, kalau sebelum lu dapat data atau lu ikut grup saham gitu ya, udah gitu misalkan ada berita baik itu nggak ada berita inilah, lu langsung beli, nah lu langsung gitu. Kalau dia naik oke, lu happy, tapi begitu dia naik bentar terus dia turun lagi, lu buta kan gitu kan. Habis itu lu cut loss, top up lagi, pusing kayak gitu kayak saya dulu kan. Nah itu kita yang nggak mau gitu. Jadi teman-teman tuh harus menganalisis dulu. Nah enak ya dengan ada iTradex itu udah nggak capek-capek nih analisis. Nanti kita lihat cara analisisnya di belakang ya. Gitu. Nah ini kita juga mau kasih tahu ke teman-teman itu, karena kita masih struktur ya, terstruktur. Dan kita juga backgroundnya engineer, kita harus ngasih tahu nih, oh tools ini cara kerjanya gini gitu. Jadi kita kasih tahu ke teman-teman sih toolsnya itu, frame thinkingnya atau frameworknya gimana sih tools ini bekerja, itu kita kasih tahu gitu loh. Kalau di luaran kan ya lu beli ini, lu ya udah lu beli aja deh gitu kan. Nah kita nggak, karena kita ngajak teman-teman itu tuh berpikir, teman-teman untuk juga aktif dan untuk belajar juga, karena ini ilmu lifetime tadi. Jadi kita kasih semua nih gitu. Dan frame thinkingnya dari iTradex ini kita sebutkan itu iShield atau instinct shield. Shield itu ya semacam tameng seperti ini ya. Pakai ilustrasinya tuh tameng seperti Captain America lah
gitu ya. Kenapa Captain America itu, kalau kita bahas tentang Marvel ya, Marvel's hero ya, Captain America itu paling nggak ada ininya kan, apa namanya, paling dari segi power dia paling nggak ada, powernya cuma di tangan ini doang, tapi dia bisa jadi Captain loh, dan dia bisa dibanding yang lain tuh punya magical power yang gede gitu kan. Nah itu jadi ilustrasi kita gitu. Jadi kita dengan kita bisa powerful walaupun kita bukan bandar ya, kita nggak mungkin ngelawan bandar, tapi kita bisa powerful di market. Kenapa? Ya dengan kita punya alat ini, kita punya eye shield, kita ada Ether X gitu. Nah itu kayak gitulah ilustrasinya teman-teman ya. Nah ini ada 4 pilar, di sini ada pilar 1, 2, 3, 4 gitu, dan semua pilar itu membentuk saling berhubungan gitu. Nah di sini nih, ini instingnya, eye shieldnya ada pilar 1 itu fundamental valuation. Kita bahas semua yang berkaitan dengan fundamental ya, nggak cuman ya, kalau teman-teman pemula itu biasanya itu fundamental itu hanya berkaitan dengan laporan keuangan, financial ratio, PE, PBV, DER segala macam. Kita lebih dari itu, nanti kita bahas di belakang ya. Nah itu pilar 1. Pilar kedua itu ada technical price valuation. Nah technical price valuation ini kita ngevaluasi probability dari satu saham itu, misalkan pola-pola yang ada gitu. Kalau teman-teman yang udah lama atau yang lama tapi masih ngikutin yang klasik gitu ya, technical price valuation itu kayak tarik garis-garis lah gitu. Misalkan ditarik garis ini, nanti polanya itu membentuk penan, ada polanya itu double cup and handle, ada flag kayak gitu-gitu ya. Nah itu tuh kita cuman pilar 2 doang itu gitu. Kemudian ada transaction valuation di sini pilar 3 itu kita kita menilai arus yang masuk atau flow, ada inflow-nya nggak, ada outflow-nya nggak gitu, bandarnya masuk nggak, masuknya seberapa lama dia masuk, apakah masuknya nyicil atau masuk sekali masuk kayak gitu. Nah kemudian ada pilar 4, ada market maker valuation. Ya kita juga market makernya kita ngikutin juga nih market makernya. Nah gimana dia akumulasi atau dia distribusi, dia markup atau dia markdown segala macam kayak gitu ya. Nah semua ini kita bahas, jadi kita kasih analisis yang komprehensif gitu, 360 derajat lah, hampir semua lah ya, analisis yang dibutuhkan di pasar modal itu kita analisis dengan tools ini gitu. Jadi nggak cuma sepenggal doang. Nah kalau kita lihat ya, semua itu kan value ya. Kalau kita flashback lagi, saham itu sebenarnya apa sih? Saham itu kan bukti kepemilikan kita sebagian atau sedikit dari kepemilikan kita di sebuah bisnis atau perusahaan gitu ya. Nah kalau bisnis itu kan ketika lu ada transaksi jual beli, ada transaksi transaksi keuangan gitu ya, itu kan sebenarnya karena ada value ya. Sebenarnya bisnis itu kan pertukaran value yang dimediasi oleh uang, itu kan pengertian bisnis ya. Nah dan bisnis itu ya legalitasnya ya PT, dan PT itu listing di bursa gitu ya, flow-nya gitu kan. Nah dari sebenarnya itu semuanya value gitu, dan ternyata value apa yang sebenarnya kita lihat di sebuah saham atau di sebuah market itu gitu loh, di situ dulu nih gitu. Jangan sampai kita nggak buta-buta banget gitu ya, ini apa sih value-nya gitu, saham ini apa sih gitu. Nah dari pengalaman kita selama ini, kita deep down tentang pasar modal dan financial market itu dalam gitu ya, itu yang menggerakkan itu kan bandar ya. Makanya bisa kita lihat kalau saham-saham itu ada saham yang bagus malah nggak gerak gitu, ada saham yang bagus malah dia turun kadang kayak gitu. Nah kayak gitu itu semua kan karena ada yang menggerakkan, ada orang di belakang itu, ada bandarnya kita bilang ya bahasa sehari-hari ya. Dan bandar itu juga dia ngelihat ada value tadi gitu. Nah kalau bandarnya value, kalau teman-teman yang baru ataupun yang udah lama atau baru ngikutin ini mungkin taunya itu value itu ya intrinsic value gitu ya. Kayak misalkan intrinsic value itu yang value dalam sebuah perusahaan lah, economical value di sebuah perusahaan yang tergambarkan di PE, revenue growth, profit gitu ya. Nah itu salah satu doang gitu. Kemudian ada juga yield gitu, ada value-nya yield. Makanya itu kenapa setiap saham kalau misalkan ada pemberitaan, misalkan saham ini nih mau naik nih, dividen yieldnya akan keluar dengan
misalkan persentase segini, misalkan ITNG yang paling bagus ya, misalkan berapa 8% gitu kan. Nah dia naik tuh karena bandar dan semua atau institusi ataupun semua pelaku market itu ngelihat value yieldnya gitu. Ada juga value growth-nya. Growth itu misalkan potensi pertumbuhan. Misalkan kayak misalkan dulu itu di saham-saham, kenapa sih waktu COVID itu saham-saham farmasi dan hospital dia naik gitu kan, karena ada growth, ada pertumbuhan growth, forecast growth gitu. Sama juga di bank-bank digital waktu itu ketika pemerintah dia ada buat untuk bank-bank digital ya waktu itu ya, ada potensi growth, makanya naik semua tuh saham bandar dan semua pelaku saham institusi semua tuh pada beli saham itu gitu kan. Ada juga yang misalkan saham-saham nikel gitu ya. Nah itu masuk ke growth. Kenapa sih? Karena ini juga for your information ya teman-teman ya. Saham itu mungkin yang baru tahu ya. Saham itu tuh dia forward looking. Jadi saham itu tuh 3 bulan atau 6 bulan mendahului yang sebenarnya terjadi di perusahaan itu gitu loh. Jadi LK itu sebenarnya masa lalu. 3 bulan sebelum LK keluar kayak sekarang di Januari ya. Kalau kita pakai misalkan ada berita misalkan saham A dia akan melakukan akuisisi ini, nanti akan tergambarkan di LK kuartal 1 atau LK semester 1 2025 gitu. Itu sahamnya udah duluan gitu. Dan kalau kita nungguin itu dulu tergambar di LK, lu udah ketinggalan jauh gitu. 3 bulan, 6 bulan lu ketinggalan gitu. Nah itu tuh. Nah ada juga yang value-nya itu rating gitu. Misalkan ratingnya misalkan bulan depan nih saham ini akan masuk MSCI. Misalkan kemarin ada info ya saham brand akan masuk ke rating MSCI di Februari, minimal tagar harga segini gitu kan. Nah itu ada juga yang value-nya nyari itu gitu, karena untuk institusi-institusi dia harus ada rating baru boleh dia secara institusi gitu loh. Kalau institusi itu dia ada norma-norma ataupun etika yang harus atau rules lah ya di SOP di perusahaan mereka tuh yang baru bisa beli saham itu. Nah kalau kita yang di retail ini bebas gitu. Nah terus ada value-value lain juga nih kayak yang ini classified di sini, artinya dirahasiakan itu kita nggak tahu. Tapi ya sahamnya naik gitu. Nah kita biasanya itu kalau mau kita tuh beggar ya, kita aiming for beggar itu kita kalau nggak classified ini yang growth gitu, yang 2 ini aja biasanya. Sebentar minum dulu. Nah kita bahas the 4 pillars ya. The 4 pillars tadi fundamental. Pertama, pilar 1 fundamental valuation. Kalau teman-teman yang baru biasanya tuh taunya cuma the finance doang ya, cuman financial condition, misalkan tadi PE-nya, growth-nya gitu ya, ada cash-nya, market cap-nya gitu. Nah kita tuh lebih dari itu, ada 3 dari pengalaman kita tuh ada 3 komponen utama yang masuk di bagian yang harus kita valuasi nih di secara fundamental itu. Yang pertama itu yang tadi ada the economic risk ini mencakup ekonomi makro lah, misalkan ada meliputi ekonomi Indonesia, nilai tukar, misalkan nih kenapa saham-saham perbankan itu turun, rupiah melonjak naik kayak gitu ya. Nah itu tuh termasuk fundamental valuation juga tuh. Ada suku bunga gitu ya, kenapa, terus ada inflasi, ada regulasi, misalkan untuk misalkan kayak regulasi itu ada kenaikan levy untuk untuk sawit, ada misalkan ada tax haven untuk nikel, kayak gitu tuh. Itu tuh semua itu masuk ke fundamental valuation. Termasuk juga yang current hard industry itu kayak misalkan kayak sekarang itu misalkan nikel gitu ya, ada electric vehicle, ada digital banking, misal ada apalagi misalkan farmasi COVID kayak gitu ya, ada renewable energy, green economy kayak gitu itu masuk ke current hard industry. Dan ada current market exposure juga kayak Windrest dan macam-macam, itu masuk dalam fundamental valuation ya teman-teman, jangan salah ya. Kemudian juga ada company profile juga nih, ada prospek bisnis perusahaan, misalkan
sebenarnya company profile ini yang lebih penting itu adalah profile company-nya. Kita cukup tahu dia prospeknya apa, bisnisnya apa. Kenapa kita perlu tahu bisnisnya? Biar kita bisa tahu dia masuk ke ranah industri apa enggak, kemudian industrinya di mana, related apa enggak, terus company-nya itu gimana strateginya gitu, dan paling utama itu manajemennya. Siapa nih orang yang di belakang dari saham itu? Misalkan apakah dia saham terafiliasi atau related ke misalkan ke Salim yang sekarang kan konglomerat ya, ke Hartono, atau ke mana lagi, ke Hasyim sekarang ya, yang lagi hot sekarang itu kan Hasyim ya, pemerintah gitu ya kan. Nah gitu-gitu itu masuk baru di pilar 1 loh gitu. Nah itu semua di pilar 1. Jadi jangan salah teman-teman tuh melihat fundamental valuation itu hanya sekedar the finance-nya tadi gitu ya. Nah ini ada sekedar tips ya buat teman-teman mungkin yang pokoknya gue harus fundamentalnya bagus gitu ya. Nah ini bisa sebagai tipsnya aja untuk teman-teman untuk melihat sahamnya bagus apa enggak, bisnisnya bagus apa enggak gitu ya. Tapi ini hanya kalau dari hitungan kita itu sebenarnya itu di bawah 20% pengaruhnya teman-teman. Ini semua yang tergambarkan di LK itu less than 20% itu yang dipakai sebenarnya. Karena banyak orang yang bias, menurut kita tuh ada bias, terutama teman-teman yang dia itu fundamental banget gitu dan tidak mengupgrade dirinya menurut kita ya. Karena dia menganggap itu ya kalau perusahaan yang bagus itu ya perusahaan yang bagus itu COGA-nya emang naik gitu kalau itu memang sahamnya gitu. Tapi mereka itu tidak melihat sebenarnya ada pasar. Kita di pasar loh gitu ya. Ada supply demand, ada bandar yang menguasai gitu. Nah di situ tuh itu tuh yang fallacy bias yang sebenarnya banyak terjadi di teman-teman gitu. Dan saya juga waktu sekolah di pasar modal juga nggak mendapatkan itu. Yang diajarkan ya adalah sahamnya, tapi bukan pasar saham gitu. Yang diajarin saham, bukan pasar saham loh. Beda dong gitu kan. Beda banget gitu. Jadi teman-teman juga mungkin ikut ikut course atau ikut workshop atau ikut apa gitu. Kalau kita ngomongin pasar modal, kita mau berlaku atau bertindak di pasar modal, invest atau trading, yang dibahas itu sahamnya top tanpa pasarnya, itu baru setengah gitu. Harus di-challenge tuh pembicaranya. Kayak gitu ya. Karena ini kita pasar saham loh. Kalau ngomongin saham, kalau misalkan nih gue mau beli saham perusahaan yang bukan di pasar saham gitu, misalkan gue mau beli sahamnya Teh Botol Sosro, ya oke, gue kan melakukan perhitungan seperti ini, gue kan baca LK-nya gitu ya. Tapi kalau gue mau beli sahamnya BCA gitu, gue harus lihat pasarnya dong. Orang di pasar udah ada bandarnya gitu, harus itu semua gitu. Nah itu tuh teman-teman atau yang pemula kadang nggak terexposure itu berita atau informasi. Untuk pilar 2, 3, 4, tadi kan pilar 2 ada technical price valuation, yang ketiga ada transaction valuation, terus ada market maker valuation. Nah itu datanya itu adalah data angka gitu. Kalau tadi di fundamental itu kan kualitatif ya, dia mostly ke siapa nih konglomerat yang related ke bisnis ini, yang punya sahamnya, itu kan kualitatif ya. Nah kalau di pilar 2, 3 ini kita karena datanya itu adalah angka itu yaitu angka harga dan angka volume dan waktu. Nah kita tuh ngebahas waktu. Jadi kalau di luar sana mungkin ngebahas ini ya doang harga dan volume, kita ngebahas waktu juga karena buat kita tuh waktu itu penting gitu loh. Maksudnya contohnya kenapa waktu itu penting ya, misalkan nih teman-teman beli atau invest misalkan saham Adaro waktu itu di Januari, kemudian di 2000 gitu ya, balik lagi sekarang Adaro ke 2000. Nah gimana perasaannya gitu kan? Berarti ada faktor waktu gitu loh. Ngapain misalkan lu tahan sebulan duit lu tanpa menghasilkan apa-apa gitu ya. Nah kita nggak mau kayak gitu. Makanya kita juga masukkan faktor waktu. Nah ini jadi teman-teman udah kita sangat simpelkan. Jadi kalau misalkan kita udah menyediakan satu halaman ini doang sebenarnya untuk mengenalkan tools itu gitu.
Jadi di sini kita udah bahas machine learning-nya. Machine learning-nya ada machine learning 1, 2, 3 gitu. Dan machine learning 1, 2, 3 ini dia nge-present pilar-pilarnya tadi gitu. Dan di sini juga kita ada buat untuk money manajemennya, untuk port entry ya, dan untuk yang ketiga untuk exit juga. Nah di sini nanti kan kita bahas machine learning-nya ya. Tapi ini kita dulu machine learning-nya. Jadi kita pakai di AfterX itu tuh ada 3 machine learning teman-teman ya. Ada machine learning 1, 2, dan 3. Nanti kita detailnya di belakang ya. Machine learning 1 itu yang tanda panah gitu ya. Kalau putih, ada putih 2 itu ada putih hollow sama yang solid. Itu indikasi probability untuk entry. Nah kalau yang ada yang kuning, ada hollow sama yang solid juga, itu untuk probability untuk exit. Makanya dia lebih mengukur pilar 2 tadi yang transaction valuation. Makanya dia sering muncul keluar gitu karena dia ngebaca probability. Nah machine learning kedua yang di sini yang seperti garis, seperti MA gitu ya, seperti garis MA, tapi kita beyond MA juga ngitungnya, ngitung standar deviasi segala macam. Kita pakai regresi linear, dan kita machine learning ini untuk menghitung momentum apakah dia momentum sahamnya mau naik atau udah selesai mau turun gitu. Jadi kita simply ngikutinnya itu kalau dia itu arahnya ke atas dan dia ke atasnya juga, tapi dia pakai sudut yang lumayan menukik gitu di atas 20 derajat. Nah itu bagus gitu. Kalau dia udah turun berarti udah selesai, kita better exit kayak gitu ya. Nah untuk machine learning 3 yang di bawah ini kita dia represent tadi pilar 4 ya, market maker. Dia mengklasifikasikan yang data yang terjadi di market itu apakah dia terindikasi bullish ataupun bearish gitu. Jadi kalau dia itu ada barnya hijau gitu ya, berarti dia ada akumulasi gitu ya. Dan kalau dia barnya hijau, garisnya hijau, berarti akumulasi markup. Nah kalau dia barnya hijau tapi dia merah, berarti dia akumulasi. Bandarnya akumulasi tapi pelan-pelan diturunin juga dia. Jadi di kiri dan di kanan itu bandar yang sama dengan nomini beda, itu dia bermain gitu. Nah kalau udah di merah gini, barnya merah artinya dia distribusi. Barnya merah, garis merah artinya dia bandar-bandar itu udah buang barang semua, udah distribusi, harganya diturunin juga gitu. Nggak ada lagi bandar yang nampung gitu ya. Nah kalau misalkan ada garis merah gitu tapi barnya merah dan garisnya hijau, berarti dia masih distribusi tapi udah ada bandar-bandar tuh baik itu nomini mereka atau siapa gitu, tapi udah dimakanin gitu. Nah ketiga machine learning ini itulah yang kita pakai, yang kita baca gitu ya, sebagai acuan kita untuk menavigasi dan melihat pasar modal itu dengan sangat jelas gitu. Waktu itu kita cuma pakai satu machine learning, ternyata setelah kita backtest dan kita pakai nggak bisa gitu ya, dengan jutaan data tiap hari kayak gitu. Itu nggak mungkin satu machine learning doang, makanya dan kita pakai 3 seperti ini. Nanti kita bahas di belakang ya cara bacanya. Nah, teman-teman juga kita kasih SOP gitu ya. Biar apa? Biar teman-teman itu ngikutin ini aja nih gitu. Latihlah dirimu untuk ngikutin SOP aja gitu. Kalau SOP-nya ya kayak misalkan kita kerja lah, kita engineer misalkan. Misalkan nih kayak teman-teman yang kerja di engineer di tempat yang ada risk-nya tinggi gitu. Nah, pasar saham kan risk-nya tinggi. Apalagi kalau kita nggak punya toolset dan kita nggak tahu apa-apa gitu ya, risk-nya tinggi kan. Makanya kita berkaca dari situ, kita kayaknya harus kasih SOP nih gitu ya. Dan SOP-nya itu ya seperti ini teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk ke pasar saham atau ke financial market, baiknya kan kita tahu market kondisinya dulu gitu. Jangan sampai yang tadi teman-teman punya data tanpa dianalisis langsung masuk gitu ya. Bayangin kalau teman-teman kayak kemarin itu ya, misalkan 18.000 teman-teman itu udah langsung misalkan di grup atau di mana-mana teman-teman panik bagus beli, masih target harga masih panjang gitu ya.
dibeli 15.000, beli lagi di 18.000, 19.000 gitu, sekarang turun gitu. Siapa yang disalahin kayak gitu? Nah, kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke sana harus tahu dulu market kondisinya gitu. Nah, itu yang kita taruh di SOP ini gitu. Jadi sebelum kita melakukan action, lu harus tahu dulu market kondisi. Nah, market kondisi inilah yang dikasih tahu sama iTrade. Market kondisinya gini loh, gitu loh. Bagus atau belum bagus, tidak bagus. Kalau tidak bagus, lu jangan masuk dulu deh gitu. Kalau udah bagus, ayo masuk HK deh gitu. Kalau semuanya bagus gitu kan. Nah, itu yang penting gitu teman-teman. Jangan sampai kita nggak punya panduan. Ibaratnya pasar saham itu kan mengarungi samudra gitu. Teman-teman nggak ada panduan, habis itu udah masuk bingung gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Nah, disitulah kita kasih ini. Nah, nanti kita baca, kita bahas lagi yang SOP ini pas kita baca toolsnya ya. Ini cuman ini aja. Jadi market kondisi itu mostly itu di weekly dan daily gitu. Kenapa di daily dan weekly? Karena bandar ataupun modal besar atau institusi itu biasanya bergeraknya, kalau dia mau akumulasi biasanya itu hari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Begitu juga waktu dia keluar, dia akan berhari-hari atau berminggu-minggu. Nah, karena kita itu ngikutin lu nggak mungkin lah ngalahin bandar gitu kan. Yaudah kita ikutin aja. Nah, kita ikutin juga, makanya kita buat SOP-nya seperti ini gitu. Nah, sampai kita kasih juga nih jam observasi. Jadi kalau teman-teman itu kepo banget nih ya mau ngikutin, jangan liatin terus trading online tradingnya ngapain gitu ya. Lu kerjaan lu yang lain. Lu sambil ngajar kah, kerjaan lu apa? Misal di kantor, atau kerjaan lu ngojek, kerjaan lu jualan di pasar, ya udah jualan aja. Kalau lu kepo gitu ya, lu cuma lihat aja nih jamnya, si kepo-keponya. Cuman yang kita sebenarnya berikan itu minim sekali atau 2 kali sehari udah cukup sebenarnya. Tapi kan kadang kita ada kepo ya, apalagi kalau kita mau beli gitu ya. Kalau dia udah kalau kita mau hold mungkin bisa sekali 2 kali, tapi kalau kita mau beli ya ini aja. Misalkan bahkan ini jam-jam ini juga bisa jam-jam teman masuk ke grup atau ngikutin grup kita misal, atau grup yang teman-teman ngikutin dan percaya gitu. Jangan ikutin terus, ngapain? Ya kita sambil kerja dong gitu ya, kita kerja di real gitu ya. Atau kalau lu gak kerja sambil jalan-jalan kah, sambil baca buku, atau sambil motoran naik gunung gitu ya. Nah, ini kita kasih jam-jam observasinya. Nah, ini juga ada tambahan tools kalau mau presisi gitu ya. Ini nih yang kita kasih dulu waktu itu teman-teman kalau mau trading dan presisi gitu. Nah, ini prakteknya bisa pakai seperti ini. Biasanya ini juga kita kasih ke teman-teman yang mau trading ataupun ada keinginan untuk trading ya. Tapi kita tuh biasanya kita jarang lah trading, karena ngapain, kita kan ngambil untuk beggar ya. Tapi di saham-saham itu ada kita sebutkan itu modenya trading kayak gitu. Kalau misalkan tadi ada kondisinya itu weekly, daily, salah satu nggak bagus, kita klasifikasikan dia itu adalah mode trading. Nah, kita mau trading di sana gitu kan, ya udah kebetulan kita paham sahamnya gitu kan. Kayak gini nih, kayak kemarin itu ada tanggal berapa nih, tanggal 1 ya, tanggal 2025 ada Dewa waktu itu ya, kayak gini langsung dapat ketika kita di 120 dia langsung retrace, langsung pada TP semua gitu. Tapi ini untuk tools tambahan untuk trading. Nah, ini nih tampilan dari iTrade X nya. Nah, teman-teman, tampilan iTrade X itu seperti ini ya. Jadi kita tampilkan dia multi time frame. Kenapa multi time frame? Karena kita ngelihat dari pengalaman kita itu harus komprehensif gitu, dan melihat juga apa yang terjadi sekomprehensif mungkin gitu ya. Dan kita ngelihat di sini biasanya yang kita pakai itu adalah seperti ini, ada weekly di bagian di kanan bawah, ada weekly, daily, kemudian hourly sama 15 minutes. Jadi kita bisa ngelihat market itu benar-benar clear gitu. Jadi sebenarnya bandarnya itu masih akum apa enggak, ataukah udah distribusi apa enggak, atau ada manipulasi market apa enggak kayak gitu. Nah, di sini kita bisa ngelihat gitu. Sama juga waktu itu ini kita waktu pani waktu itu break di sini nih di 6.000, banyak waktu itu kita rekom pani nih di break 6.000, kita langsung rekom tuh
Tapi ada juga yang japri lah, Pani nggak berbahaya tak, bukannya dia udah naik dari 500 dari 1000. Nah di situ teman-teman yang nggak tahu toolsnya, nggak tahu apa namanya marketnya, mungkin akan bilang oh Pani itu udah dari 1000 loh, akan sangat berbahaya gitu. Nah sedangkan kita nggak, kita melihatnya itu adalah sebagai potensi gitu ya. Karena kalau kita bahas lagi tentang resiko atau risk itu kan pengertiannya itu not knowing what you do gitu. Jadi kalau lu nggak tahu apa yang lu lakukan, itu adalah jadi pekerjaan yang risky atau pekerjaan yang beresiko gitu. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, itu nggak beresiko lagi gitu. Sama kayak misalkan orang yang pekerja kabel tiang listrik. Buat orang kebanyakan itu kan beresiko, tapi buat mereka itu yang tahu apa yang mereka lakukan itu nggak beresiko loh gitu. Sama juga di pasar modal, sama juga di sini gitu. Karena kita tahu kondisinya, ya buat kita tuh nggak beresiko karena kita benar-benar tahu makhluk visual ya. Misalkan nih Pani beli, Pani jual, Pani hold, tapi kenapa dia bilang gitu ya. Itu kan kita jadi ragu kan gitu. Nah makanya kita kasih dia as indikator kayak gini visual, biar apa, biar teman-teman tuh bisa ngelihat oh sana ini gitu. Jadi teman-teman yang ngikutin atau yang baru atau menggabungkannya dengan strategi yang teman-teman yang udah punya, misalkan tarik garis ataupun buat apalah gitu, banyak ya aliran ya. Nah itu bisa digabungkan dengan ini gitu. Nah kenapa waktu itu Pani kita rekom di waktu di 6000 di sini, kalau lihat kursor gue ya. Nah kita mulai ke baca machine learningnya ya. Nah setiap kali machine learning kita, misalkan kita ngelihat machine learning untuk ngelihat market ataupun mau melihat navigasi market, atau kita mau ngelihat mengukur resiko kita, nah kita bacanya gini, baca mulai semuanya tuh dari bawah, kanan bawah. Jadi kita mulai ke weekly. Kenapa weekly? Weekly karena dia time frame besar gitu ya. Karena tadi kita baca itu market conditionnya itu karena kita daily dan weekly, karena bandar juga bergerak daily dan weekly gitu. Nah kita lihat ya. Nah kita baca dulu dari bawah. Jadi machine learning 3 dulu. Jadi machine learning 3, machine learning 2, machine learning 1 gitu. Jadi bacanya gitu. Gampang sebenarnya gini. Kalau kita baca machine learningnya dulu, nih machine learning 3 gitu ya. Kan akumulasi, kemudian garisnya hijau berarti dia bandar. Di Pani ini pelaku market, pelaku pasar, bandar, institusi dan yang lain gitu ya, dia akumulasi dan markup, bandarnya markup harganya dan dia akumulasi. Oke dong gitu ya, itu cek 1 gitu ya, cek machine learning 3 cek. Kemudian kita lihat machine learning 2. Machine learning 2 itu yang garisnya putih tadi nih, yang seperti EMA, yang regresi linear. Kalau dia ke atas artinya momentumnya ke atas. Momentum ke atas berarti dia naik gitu ya. Machine learning 2 kan bacanya tadi kita simply lihat apakah dia mendatar, naik atau turun gitu. Kalau sebelumnya kan dia mendatar nih, dia sideways gitu berarti kan. Nah kalau dia naik artinya dia momentumnya naik. Kita kan mau ikutin sama yang naik gitu, momentumnya naik gitu, artinya cek gitu ya. Terus kita lihat machine learning, baca machine learning 1. Machine learning 1 itu probability entry. Probability entry kalau dia muncul yang panah putih gitu ya. Sebelumnya, minggu sebelumnya dia udah muncul, artinya cek. Ketika machine learning cek di time frame weekly, oke gitu, berarti bagus nih, kondisi marketnya bagus. Kalau kita lihat ke daily waktu itu juga ini pasti bagus gitu. Dia bacanya sama di weekly, daily, 15 minutes ataupun 15 di hourly ataupun 15 minutes gitu. Jadi simple gitu doang gitu. Jadi kita cuma ngelihat apakah tadi cek semua machine learning di weekly, cek di daily, udah. Kalau weekly dailynya itu cek udah, berarti bagus untuk entry. Kita mau entry di mana gitu, kita bisa, kalau mau presisi itu kita bisa lihat time frame yang lebih kecil. Kalau enggak ya langsung asal beli aja, atau kita mau antri lah di berapa. Kalau misalkan kalau kita tuh biasanya itu kalau kita lihat di time frame kecilnya itu langsung kita antri di ininya di tengah-tengah Bollinger hourly atau di nilai ML2-nya di hourly gitu, atau langsung beli aja. Tapi kita belinya juga itu 3 kali. Usahakan beli 3 kali di saham gitu, dan jangan hanya beli 1 saham. Ini penting nih, karena di saham itu semua bisa terjadi gitu.
dan resiko itu yang paling penting gitu ya. Beberapa kali kita bilang ke teman-teman itu resiko di pasar saham itu ada 8. Nah, kalau sebelumnya itu kita lihat high risk high return gitu ya, tapi risknya apa sih gitu? Menurut di luar sana kan nggak dijelasin itu ya. Padahal sebelum baru kita mau masuk di pasar saham sebenarnya resiko udah 8 gitu, dan gainnya itu atau rewardnya itu cuma satu. Rewardnya itu kan cuman kenaikan harga atau capital gain gitu ya. Tapi resikonya 8 gitu loh. Nah, 8 ini lu ngehandle gimana gitu. Nah, cara paling simpel untuk ngehandle 8 itu adalah yang tadi lu harus diversifikasi minimal 5 sampai 10 lah, maksimal 10. Jangan over diversifikasi juga. Jadi misalkan nih dana lo 10 juta, itu lu split 1 juta 1 juta gitu, atau 2 juta 2 juta. Jangan langsung sekali beli itu lo jadi untung-untungan dan lo emosi juga bermain gitu. Itu banyak orang buat bangkrut tuh kayak gitu. Jadi apapun toolsnya, nanti ketika emosi lu udah bergejolak itu lu lihat toolsnya tapi lu pakai toolsnya tapi lu nggak ngikutin toolsnya, itu beda loh. Nah, banyak teman-teman tuh di luar sana gitu, oke gue pakai iTrade, gue pakai tools ini gitu, tapi lu nggak ngikutin apa yang dibilang tools itu. Nah, kenapa? Karena itu tadi emosi udah bergejolak gitu loh. Kenapa bergejolak biasanya emosinya itu ya karena itu mereka nggak diversifikasi dan nggak bagi amunisi, nggak bagi modalnya gitu loh. Itu yang penting, karena kita kan mau beggar ya, dan kita itu mau tenang gitu. Bayangin lo kalau misalkan oke lah misalkan suka jalan-jalan, kemudian gue jalan-jalan gitu, tapi gue nggak nikmatin jalan-jalan hanya karena gue harus ngelihat saham karena gue kayak gitu. Buat apa gitu kan? Itu bukan kaya namanya gitu loh. Lu punya harta, misalkan lu punya uang 100 juta 100 M, tapi lu nggak tenang hidup lu, liatin angka gitu aja nggak tenang gitu, bahkan lu sampai ke kamar mandi aja lu bawa HP untuk ngeliatin itu nggak, itu sama aja lo nggak punya kekayaan dong gitu kan. Nah itu yang kita nggak mau gitu. Makanya cara paling simpel tadi, ingat aja teman-teman, di pasar modal itu ada 8 resiko, dan cara ngehandle resiko yang paling simpel untuk 8 itu adalah well diversified, dan dari pengalaman kita itu adalah dibagi maksimal sampai 10, maksimal jangan lebih dari itu gitu. Kalau bisa 5 sampai 10. Kalau modal lu 100 juta, bagilah merata itu. Kalau 10 berarti 10 juta, 10 juta gitu. Dan masuknya bisa sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi banyak juga tuh di luar sana itu tunggu dulu 20 hari, tunggu dulu 3 bulan baru bisa dianalisis pakai toolsnya gitu. Nah, kalau di kita itu begitu dia ada transaksi jual beli di hari pertama aja, itu kita langsung bisa. Dari yang udah listing juga udah bisa, jadi nggak nunggu harus seminggu dulu gitu ya. Nah, ini dulu waktu MDIY, mungkin ini yang udah lama ya. Waktu itu juga ini waktu dibuka di ARB, terus setelah ARB itu kita rekom. Kenapa kita rekom? Karena dia akum waktu itu, kemudian di 1800 kita bilang udah keluar, dan ini nggak cuma omon-omon ya, kita ada di grup, kita selalu spill di grup, boleh dilihat di grup gitu ya, kita bilang itu di 1800 sudah keluar lah gitu. Kenapa? Karena udah mulai momentumnya udah turun, kemudian bandarnya udah mulai jualan kecil-kecil gitu ya, ya udahlah kita turun gitu kan. Kita juga ikut turun lah, kita kan ngikutin bandar gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang nggak tahu, kita lihat nanti ya di belakang. Nah, jadi trader atau investor yang wajib pantau itu adalah ya ini asetmu dengan iTrade X tadi. Jadi lu ikutin apakah dia itu masih on track gitu ya. Jangan buru-buru ketika dia udah naik, lu beli pas naik, kemudian dia turun buru-buru lu langsung galau, langsung buru-buru cut loss. Jangan dulu, lihat dulu kondisinya gitu kan. Kalau kondisinya masih bagus ya hold aja, dia kan balik lagi gitu. Makanya gitu sebelum entry juga lihat dulu kondisinya dong. Jangan lu main-main ngambil-ngambil aja tanpa lu ngelihat kondisinya, tanpa melakukan tadi prosesnya ya. Ada data, ada news, ada pom-pom lah misalkan, langsung melompati tadi, langsung beli tanpa melakukan analisisnya tadi. Tanpa, kalau di kita udah kasih tools yang udah proven ya, pakai iTrade X untuk menganalisis itu semua, ngelihat seril mungkin, seclear-clearnya ya market itu ya, kayak gitu.
Nah ini performa kita masih buat teman-teman yang baru. Ini ada performa kita di 2024 ya, 2024. Jadi kita walaupun ini teman-teman, maksudnya nggak mungkin lah kita nggak loss gitu ya, karena semua bisa terjadi di pasar saham gitu ya. Tapi yang kita bisa jamin itu adalah ketika kita lossnya kecil, ketika kita cuannya luber dan beggar. Itu yang penting dan konsisten gitu ya. Percuma aja lo misalkan hari ini misalkan oke, gue naik 30%, besok diam gitu, nggak tahu, atau bulan depan hilang gitu kan. Kita kan nggak mau gitu kan, kita kan maunya pelan-pelan gitu kan. Tapi dia emang konsisten dan bagus gitu ya. Kalau misalkan loss kayak gini ya nggak bisa kita hindarin gitu ya. Tapi ketika loss, bandingin aja nih. Nah itu kan ketutup sama yang lain dan kita tenang, bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil melakukan kerjaannya atau apanya, bisa tenang lah gitu. Dan kita juga nggak, bayangin aja dalam 1 bulan itu cuman 9 trade atau 9 kali entry jual gitu kan. 9 aja sebulan itu, ya udah kita ngikutin. Ketika kita ngikutin, baru nanti kalau dia udah berakhir momentumnya, terus bandarnya juga udah mulai distribusi, ya udah kita keluar deh gitu. Nah di Februari juga gini. Nah di Februari, bahkan Februari itu waktu itu ya ada saham MPX, dia tiba-tiba ARA, kita coba masuk, kemudian besoknya itu langsung ARB nggak sempat keluar gitu ya. Bahkan ARB 3 kali sampai rugi 104%. Itu ketutup gampang dengan saham-saham yang lain. Kenapa? Karena yang tadi kita well diversified, kita bagi-bagi rata nih modal kita di setiap saham, itu akan ketutup. Jangan sampai nanti kejadian kan gitu ya, misalkan teman itu nggak bagus pembagiannya, misalkan nih dananya 100 juta, beli satu saham itu 50 juta gitu, yang lain itu beli lagi 5 saham 10 juta. Ketika lucuan yang 5 juta ini gitu ya, dan yang 50 juta itu dia yang loss, dia kan menggerus semuanya gitu. Jadi ya harus sama gitu, karena kita we never know ya gitu, semua bisa terjadi di pasar saham gitu. Nah kayak gini. Nah kita 1 bulan itu kadang kayak tadi Januari ada 9 trade, ini ada 20 trades. Nah 20 trades ini mungkin kita aktif di saham ya, ataupun mesin learning kita spotting banyak yang entry, atau kita lagi senang-senangnya, atau kita banyak luang waktu. Misalkan nih kita udah selesai project, atau kita lagi jalan-jalan tapi udah gue mau stay di tempat ini misalkan 3 bulan, jadi gue nggak perlu kemana-mana dulu, gue bisa lah sambil kayak gitu. Jadi bisa kita sesuaikan kondisi kita, style kita juga gitu. Nah, kayak di Maret nih ada 8 trade gitu ya, 8 trade kita lossnya cuma 1, selebihnya udah cuan, dan cuannya ada yang beggar gitu ya. Kayak VC ini kita udah rekom dari 130, kemudian 430 ini sebenarnya ini sampai 700 loh, bisa sampai 6 beggar waktu itu. Cuman gue kena hentaman, gue kan biasanya itu pasang trailing stop tuh, dia kena hantam trailing stop, habis itu sebenarnya dia naik. Sebenarnya kalau kita lihat machine learningnya itu emang masih akum ya itulah market gitu, apa lagi bisa terjadi gitu kan. Nah ya, dulu teman-teman tuh ada yang sampai 600-an, ada yang sampai 700 nih sebelum dibanting ya. Makanya itu kenapa kita harus ngikutin. Kayak di April ini ada cuma 1 trade, tapi oke lah gitu kan. Mungkin di Mei kita lagi banyak kerjaan, atau kita lagi gimana gitu, tinggal disesuaikan aja, yang penting kan cuan gitu ya. Nah di Mei, ini di April satu trade doang gitu ya. Di Mei 3 trade. Nah ini di Juni cuma 4 kali tapi nggak ada lossnya gitu kan. Di Juli ada 13 trade kayak gitu-gitu. Nah loss itu mungkin ada beberapa kali gitu, bahkan ya kayak gini juga ada 4 loss 4 tuan itu, tapi ketutup 1 aja udah ngetutup semua gitu kan. Nah di September juga gitu, di Oktober gitu ya. Jadi kita enak aja gitu, ngikutin aja, nggak usah yang gimana-gimana gitu. Nah di November kayak gitu ya. Bahkan kita ngikutin juga yang IPO, mesti yang IPO kalau mau dapat beggar tuh kita nyari yang tadi itu. Kalau mau dapat beggar tuh biasanya yang dari IPO, atau dia yang ada classified tadi, value classified-nya,
atau dia ada growth-nya, value growth-nya gitu. Nah ini di Desember, Desember ini masih ada yang floating nih, di Mimix ini kita masih hold waktu itu, dan ini ketika Mimix ini dia udah 100% itu udah nutupin semua loss yang merah-merah ini gitu. Nah itu enaknya gitu, ketika kita lossnya kecil, ketika kita satu gainnya itu udah nutupin semua loss, bahkan nutupin loss sebulan 2 bulan yang sebelumnya gitu. Jadi ngapain kita trading gitu ya, maksudnya kalau trading oke lah gitu, trading itu kita hanya untuk nambah-nambah atau untuk happy aja, tapi kita kan di sini tuh kita aimingnya itu adalah bigger gitu, dan kita sambil kerja, sambil enak lah, sambil bisa melakukan aktivitas yang lain gitu. Nah ini kita langsung ke sesi praktek ya, live praktek. Jadi jadi praktek kita langsung masuk ke ini ya. Nah jadi teman-teman tuh kalau nanti bisa akses dari iTrade-nya, iTrade itu ya ini toolsnya seperti ini namanya iTrade. Kita kasih toolsnya itu seperti ini. Jadi teman-teman tuh cuman nggak perlu yang ribet-ribet, cuman install Telegram, mungkin semuanya udah punya Telegram gitu ya, nanti masuk ke botnya, ke grupnya, dan udah bisa akses. Kalau bisa diakses itu biasanya kita ada juga kita kasih modulnya gitu ya. Dan biasanya kita mulai dari start gitu. Start itu mungkin yang baru teman-teman ya, yang penting itu kita simplify semua gitu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet. Jadi lihat komen biasanya di sini. Komennya ini, kalau teman-teman mau mungkin frame gue seperti ini gitu ya. Ada screening juga. Kita bisa screening macam-macam gitu ya. Nah misalnya itu yang kita pakai, yang saya pakai itu cuma 2. Jadi cuma kode MLX. Misalkan tadi kita lihat PAMI gitu ya. Atau Composite ISG gitu ya. Dan MLS ini nanti dia muncul time frame-nya itu multi time frame, dia seperti ini, weekly, daily, hourly, sama 15 minutes. Kalau mau time frame yang lebih kecil, biasanya saya lihat X itu mau lihat time frame yang lebih kecil sampai 3 menit gitu. Nah biasanya yang 2 ini aja. Nah kayak gini kan simple nih, jadi kita bisa sambil kerja atau sambil nunggu Gojek atau mau sambil makan, bahkan sambil meeting aja kita bisa cek gitu, nggak terlalu ribet gitu. Jadi kayak baca WA doang gitu kan. Nah kayak gini. Jadi kalau di tadi itu komennya X, dia itu time frame gedenya itu daily, hourly, kemudian ada 15 minutes, baru 3 minutes. Nah kita bacanya itu selalu dari kanan bawah, terus kita zoom in data ke daily ke kiri bawah, kemudian baru naik ke arah atas kayak gini, jadi zigzag gini, Z gitu ya, kayak gini. Nah bacanya yang tadi kita selalu mulai dari bawah, ML3 dulu, dia akumulasi atau distribusi, itu doang udah, gak usah ribet-ribet gitu. Dia bandarnya di sini akumulasi apa enggak gitu. Kalau dia kayak gini, dia weekly-nya dia barnya merah, terus garisnya merah, apalagi nilainya kita kasih nilai di sini. Kalau nilainya itu di bawah positif, di bawah level positif itu belum berarti. Nah kalau kayak gini kan ada bar hijau, bar merah, kemudian garisnya merah lagi, udah distribusi, udah sesimpel itu, berarti bandarnya distribusi. Ya gue nggak mau dong kalau distribusi. Ngapain lu masuk ke saham yang distribusi gitu kan? Baru baca lagi ke misalnya yang kedua, kita kan mau masuk saham atau aset yang mau naik dong gitu. Masa lu mau saham yang turun? Ya kita lihat nih, kalau sahamnya itu mau naik, momentumnya naik kayak seperti ini, ML2-nya baru oke gitu. Terus ML1-nya gimana? Muncul nggak panah putih sebelumnya, itu doang gitu. Nah kalau ketiga-tiganya itu cek, baru oke gitu ya. Kalau salah satu nggak cek, kita zoom in ke data yang lebih kecil. Daily-nya dulu nih, kita zoom in zoom in datanya gitu ya. Dari tadi weekly, kemudian ke daily. Kita lihat daily. Oh daily-nya itu, lihat nih, misalnya apa? Distribusi.
terus momentumnya turun, oh masih distribusi dong di daily, ya udah nggak usah dulu deh, tunggu dulu deh gitu. Nah sesimpel itu. Nah coba tadi kita lihat yang di depan ya. Kita ulas tadi contohnya PANI kan. Nah kita lihat coba PANI ya. PANI ini sebelum turun kita sebenarnya udah kita bilang, paling nggak lo udah keluar sebagian kalau lo masih mau hold gitu. Kenapa sih kita bilang kayak gitu? Nah kita baca yang di weekly-nya kemarin itu seperti ini nih, yang di sini kan, teman-teman mungkin kena beli lagi di sini gitu. Nah di sini kan selain dari fungsi dari iTrade itu tadi, kita bisa ngelihat clearnya kondisi saham atau kondisi market, itu yang pertama. Terus yang kedua, iTrade itu kita untuk navigasi ngelihat arah, atau kita mau navigate lah ini sahamnya gimana gitu kan, apakah dia masih masih on track apa enggak gitu. Dan yang ketiga itu adalah kita bisa ngelihat mengukur resiko kita gitu. Jangan sampai teman-teman yang menerima info bahwa oke beli PANI, kemudian dia kan potensi masih gede gitu, dia udah beli dari 6.000, bahkan dia udah beli dari 1.000, lu ikut terus, lu masih mau beli di 15.000, 18.000, ya dia enak aja dia bilang oke PANI masih bagus, ya dia pegang dari 6.000, dari 1.000. Nah lu kita yang baru masuk dari 15.000, 16.000, gimana? Lu harus tahu resikonya dong gitu kan. Nah dengan iTrade ini lu bisa lihat, oh gimana resikonya di gue ya gitu ya. Nah di sini nih, makanya kemarin itu walaupun kemarin kita lihatnya bandarnya itu akumulasi, tapi dia di markdown. Pintar nih bandar PANI ini, pintar banget. Lihat nih, dia masih akumulasi, tapi akumulasi tipis gitu ya di sini ya. Nah waktu ini ya, sebelum dia habis ini ya, sebelum yang 3 candle terakhir ini ya, lihat nih, dia udah markdown gitu. Tapi misalnya kita spotting, tahu nih bandarnya, kita bisa lihat nih. Kemudian dia momentumnya juga, lihat nih, udah mulai berakhir. Nggak bisa dibohongin data. Lu mau bandar-bandar itu kan tetap harus pakai berlaku itu kan pakai data kan, dia jual beli atau dia mau gimana, dia nggak bisa manipulasi pasar, dia bisa manipulasi broksum tapi dia nggak bisa manipulasi data gitu. Jadi kelihatan di sini, dan udah muncul juga yang kuning gitu loh. Makanya kemarin itu kita bilang dijual aja gitu, atau paling nggak lu ambil lah atau kasih trailing stop lah atau gimana gitu. Tapi ya mungkin teman-teman yang mungkin masih PD atau gimana ya itu keputusan balik lagi ya. Tapi itu yang aku bilang, teman-teman itu dia pakai iTrade tapi tidak pakai keputusan berdasarkan iTrade. Nah kayak gitu, kayak PANI lah misal gini kan. Nah ketika itu baru di dump sampai berapa kali kemarin itu ya, 3 minggu ini kan turun. Nah kalau kita zoom in data gitu ya, kalau misalkan nih kita lihat nih, misalkan di weekly seperti itu ya, ini bandarnya itu 3 minggu sebelum dia kemarin hancur itu, dia ada distribusi dia candle terakhir, berarti dia di sini. Nah sebelumnya kan dia udah ada distribusi juga, dan dia udah satu dan momentumnya udah turun gitu kan. Ya udah, kalau misalkan kita pegang dari 8.000 atau pegang dari berapa itu jual aja dulu gitu kan. Nah kayak gitu. Nah ini kalau di saham ya gitu ya. Kalau misalkan tadi kita di waktu workshop terakhir kita udah launching juga di financial market lain, termasuk financial ada di gold, ada di forex, ada di crypto, ada di saham US. Kita coba satu-satu ya. Misalkan di gold gitu ya. Nah kalau mau lihat gold, kodenya itu dia pakai tanda seru karena kita datanya beda, sumber datanya dan pengolahannya beda. Misal gini, MLX berarti XAU USD, SAUSD gitu ya. Nah ini muncul nih. Nah ini kayak gold gitu ya. Gold ini masih akumulasi terus loh gitu kan. Bandarnya akumulasi berminggu-minggu. Jadi kalau misalkan mau beli lagi ya, baru mau beli
ya masih oke. Cuman lu baru beli berarti lu mau trading dong gitu kan, atau lu mau beli dan hold beberapa hari ya masih oke. Karena apa, kita apa namanya ya, pede lah karena kita bisa ngelihat si barnya hijau, garisnya hijau, apa mesti markup, kemudian jaga-jaga retracement gitu ya. Nah kayak gitu. Nah ini kita bisa ngelihat nih. Jadi teman-teman yang mau ke gold, berarti posisinya itu berarti posisi beli dong gitu kan. Masa lu kayak gini posisi jual? Kalau lu posisi jual artinya lu berspekulasi. Kalau lu berspekulasi ya udah siap-siap lah berjudi. Nah misalkan saham-saham, misalkan saham US gitu ya, MLX, Google misalnya, atau apa kemarin yang dibanting itu. Tapi lihat lagi, kalau lu baru mau masuk, kalau kita udah belinya itu misalkan 2 minggu yang lalu atau di sini di akhir 2024 ya oke gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang masih baru, yang baru mau masuk ke aset ini, ke saham Google gitu ya, nah ini bisa dihit, lu jagalah resiko lo gitu loh. Ini udah naik berminggu-minggu gitu kan. Oke, kalau kita ke daily itu masih bagus gitu ya. Nah, daripada pusing kayak gitu, aduh gimana gitu, makanya itu kita bagi. Makanya tadi itu paling ngeliat itu apa namanya aset lo itu gitu loh. Ya kita hold aja. Nah, baru kalau teman-teman baru mau masuk Solana, nah ini baru nih pertanyaannya, gimana gue belum punya nih Solana. Gue mau masuk nih, nah barulah bacalah ini. Kita harus lihat dulu marketnya gimana, navigasinya gimana, terus resiko gue gimana kalau baru mau masuk. Nah itu tuh teman-teman. Nah lihat nih weekly machine learning 3 akumulasi, terus machine learning 2 gimana gitu kan. Kalau ketiganya cek baru. Kenapa sih misalkan ini kan belum cek itu karena ini muncul minggu ini muncul yang merah gitu kan. Kemudian machine learning 2-nya dia momentumnya nggak nukik kayak gitu. Kenapa? Ya kan kalau kita mau cari tahu kenapa, kita zoom in ke yang daily-nya gimana. Oh iya pantas karena ada retracement. Lihat nih, dia baru mau balik lagi gitu. Jadi kalau teman mau beli sekarang, ikutin dulu, sabar aja dulu, ikutin dulu ini gitu loh. Ikutin dulu, nanti cek semua, misalnya yang 3 cek, dia akumulasi dan nilainya di atas positif dan momentumnya udah mulai ke atas. Nah BTC kalau weekly gini nih, weekly-nya memang dia lagi di markdown, belum cek kan. Nah berarti kalau ada salah satu machine learning dia spotting nggak cek, kayak tadi nggak akumulasi, momentumnya nggak naik, machine learning 2 terus panah terakhir muncul itu malah yang exit kayak gini, berarti dia belum cek ke daily. Nah kayak gini. Nah kalau daily juga masih udah akumulasi gitu, baru mau akumulasi hari ini, dan momentumnya arah momentumnya juga baru mau naik gitu loh. Jadi kalau mau teman-teman yang baru mau masuk, kalau saran dari iTrade ini ya hold dulu, gak usah punya sebelum-sebelumnya 100, karena uptrendnya masih oke gini di daily ya masih bisa hold kayak gitu. Kalau mau baru masuk ini jangan dulu. Kenapa? Karena resiko lebih tinggi gitu. Dari situ kita bisa ngelihat nih resiko kita gimana. Jangan sama, karena gini teman-teman, orang itu resikonya beda-beda gitu ya. Ya orang yang punya Bitcoin itu dari 72.000, 80.000 itu akan bilang beli Bitcoin. Kenapa ya? Karena dia maunya naik gitu loh kan. Ya, dan resiko dia tinggi. Walaupun dia turun gitu kan ke 100.000, ke 96.000, ya dia masih gain. Ya dia akan bilang beli terus. Nah tapi teman-teman yang baru mau beli gimana gitu loh, jangan sampai buta, jangan sampai samain resikonya gitu loh. Itu tuh yang terjadi banyak di lapangan gitu loh. Teman-teman itu nyamain resiko, itu yang saya kasihan banyakan gitu loh. Ngikut misalkan ke seseorang gitu yang udah beli Bitcoin dari awal gitu ya, ya dia pasti bilang iya ya. Tapi lo yang baru mau masuk itu gimana? Jangan sampai lo simple, jadi tinggal bagi nih duit lo, misalkan nih jatah gue untuk main di untuk di aset kripto misalkan, oke, gue kasih 10 juta, ya udah gue bagi 5, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana, XRP,
sama yang lain nih, udah itu. Jadi lu ikutinlah yang 5 itu gitu, itu paling enak gitu, dan hidup lu tenang dan cuan gitu, apalagi dengan pakai iTrade gitu ya. Gitu. Jadi jangan teman-teman tuh samain resikonya. Itu yang salah tuh di lapangan tuh, beli katanya ya, dibeli dari bawah ya, enak aja dia bilang beli gitu ya. Lu beruang sekarang banting, lu nanti repot gitu kan, modar gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu loh. Nah kalau yang ada nih pertanyaan ada di kolom chat, kalau saham satu arah hanya buy, kalau for sale. Nah kalau ini balik lagi ke strategi gitu ya. Kalau seperti itu oke, tapi lu jangan sell yang di market yang misalkan nih lu mau sell di market yang akumulasi, lu resiko lu naik loh. Marketnya ini kalau lu lihat tadi, misalkan lu mau sell gold, lu mau posisi sell di market akumulasi, artinya lu cuma ngambil di gitu loh. Lu mau kayak gitu kan, oke. Kalau misalkan kalau punya waktu ya silahkan gitu. Nah iTrade itu dia memberikan dengan seclear-clearnya market, nothing. Mau gimana lo action lo gitu kan. Nah di situ gitu teman-teman. Oke, itu ya kita udah bahas saham. Jadi very simple aja sebenarnya iTrade itu. Tinggal kita tuh gimana itu, jangan sampai teman-teman itu yang tadi itu fenomena apa namanya itu paling sering lah. Dia pakai tools iTrade tapi dia nggak pakai keputusan dengan iTrade. Itu tuh yang salah tuh. Karena kita sebenarnya udah konsisten lah di sini, udah profitable. Dan kayak tadi misalkan waktu itu ada juga yang minggu kemarin itu kita udah ada beggar nih, udah mimix, kita udah beggar. Dari 2 minggu pertama kita udah dapat beggar 10% gitu ya. Ada kita cek ya, kenapa kita rekom misalkan saham ini, misalkan nih saham cyber itu kita rekom kemarin itu agak telat akung gitu, dan momentumnya bagus. Jadi weekly cek naik, cek ya udah kita masuk gitu ya, simple as that gitu. Jadi kita nggak terlalu pusing kenapa kita harus beli ini ya, kita belinya karena dia bandar beli gitu aja kan, kita mencari cuan kan gitu. Nah ini juga kita lihat weekly cek, machine learning 3 cek, machine learning 2 cek, sebelumnya udah keluar machine learning 1 cek, udah kita zoom in data ke daily, machine learning 3 cek, machine learning 2 cek, uptrend, sebelumnya keluar yang ini machine learning 1 cek, ya udah beli, kayak gitu doang gitu kan. Nah itulah kita kenapa kita bisa dan begitu enak gitu loh, santai, tiba-tiba cuan. Jadi kita kayak nanam aja, terus nanti kita lihat apakah udah bisa panen, apakah panen hari ini, apakah panen besok, kayak gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, cukup ya. What's next? Kita kembali ke Bro Henry. Silakan Bro Henry. Thank you. Oke, thank you banget ya buat Bro Moses ya, udah sharing tadi ya. Mungkin teman-teman